Halo Sobat Quran yang Mariman terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yesus Fernandes Mematus dalam Renungan Harian Rabu 31 Agustus 2022. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Agustus dan akan memasuki bulan baru, bulan September. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Quran yang malam terkasih, Injil pada hari ini kembali mengingatkan kepada kita mengenai kuasa Yesus, mengenai kuasa dari ucapan dan perkataan Yesus. Dalam Injil kita mendengar bahwa Yesus menyembuhkan mertua Simon hanya dengan menghardik demam dari mertua Simon tersebut. Sungguh luar biasa bahwasanya hanya dengan mengucapkan sesuatu, dengan menghardik suatu penyakit, kemudian seseorang yang sakit menjadi sembuh. Hal ini mau menegaskan, mau mengingatkan kepada kita mengenai betapa luar biasanya kuasa dan daya dari perkataan Yesus, dari sabda Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat Quran Marum yang saya cintai, Yesus sungguh pribadi yang luar biasa dalam perkataan dan perbuatan. Seluruh dirinya menegaskan mengenai kuasa dari Allah sendiri. Perkataannya memiliki daya, dan kita mendengar juga bahwa hanya dengan menjamah, hanya dengan menyentuh orang yang sakit, maka orang-orang yang sakit itu beroleh kesembuhan. Artinya memang seluruh diri Yesus itu memang memiliki suatu daya, suatu kuasa. Apapun yang ia perbuat itu mendatangkan kebaikan. Ketika ia mengucapkan suatu perkataan, ketika ia menghardik suatu penyakit, penyakit itu menjadi lenyap, orang menjadi sembuh. Ketika ia menyentuh, maka yang sakit menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu mengingatkan, menegaskan bahwa semua yang dibuat Yesus selalu mendatangkan kebaikan. Maka kita sebagai seorang pengikut Yesus, kita diingatkan agar senantiasa mengupayakan
kebaikan dalam seluruh tingkah laku kita, tindak tanduk kita, perkataan kita, kiranya menjadi perkataan-perkataan yang mendatangkan kebaikan, sebagaimana perkataan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit. Maka baiklah perkataan-perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang mendatangkan kebaikan. Kalau toh kita tidak bisa menyembuhkan orang melalui perkataan-perkataan kita seperti yang dibuat Yesus, maka setidak-tidaknya perkataan kita tidak menyakiti orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di hadapan kita, orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selain itu juga kiranya perbuatan-perbuatan kita menjadi perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita senantiasa berupaya mendatangkan kebaikan, sebagaimana Yesus dengan menjamah, dengan menyentuh orang yang sakit dengan tangannya, lalu orang yang sakit menjadi sembuh. Itu mau menegaskan, mengingatkan bahwa karya tangan Yesus itu selalu mendatangkan kebaikan. Maka kita dalam seluruh karya-karya kita, dalam seluruh tindak tanduk kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, kiranya menunjukkan juga bahwa kita berusaha untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bersama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Quran Waruh yang saya cintai, semoga kita dari hari ke hari menunjukkan suatu upaya untuk mendatangkan kebaikan melalui perbuatan-perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam perkataan-perkataan kita. Dan kita mendengar bahwa ketika mertua Simon beroleh kesembuhan, ketika dia mengalami kasih karunia dari Tuhan, apa yang ia lakukan? Di dalam Injil kita mendengar bahwa setelah mertua Simon beroleh kesembuhan, yang ia lakukan adalah bangun dan melayani mereka semua yang ada bersama Yesus pada saat itu. Melayani Yesus dan semua orang yang mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita juga adalah orang-orang yang mengalami betapa besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami betapa Allah mengasihi dan mencintai kita melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam keseharian hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Allah, bahwa kita dicintai oleh Allah, maka respon yang wajar, respon yang mesti kita tunjukkan, kiranya seperti yang ditunjukkan oleh mertua Simon Petrus, yaitu bangun dan melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sikap syukur atau wujud dari rasa syukur yang paling nyata adalah melayani. Kalau kita sudah mengalami bahwa Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita, maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang sudah begitu mencintai kita adalah
melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita bertumbuh juga menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah, layanilah Tuhan melalui diri kita, melalui apapun yang bisa kita perbuat di dalam kehidupan keseharian kita, yang kemudian dapat mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.